Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, semoga Allah merahmati kita semuanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, termasuk kenikmatan kita untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Kita sangat berharap semoga Allah menambah lagi kenikmatan tersebut sehingga kita melaksanakan perintah-perintah Allah bukan hanya sekedar karena perintahnya, karena memang kita sangat memerlukannya. Dan kemudian bersamaan dengan hal tersebut, ketika kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, bukan hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, namun memang kita pun tidak suka, tidak senang melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak, seperti biasa kita akan lanjutkan hanca kaji kita. Di pekan yang lalu, di Selasa yang lalu, kita masih berkutat dengan mad asli. Ya, belum selesai ternyata mad asli. Madnya yang asli. Ya. Ternyata saya pernah ke sini. Ya, pernah ke sini. Kemudian saya mendengar ada yang baca Qur'annya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang barusan betul apa tidak Bapak Ibu? Sebenarnya kalau dikembalikan kepada mad asli, mad yang ada dalam isti'adzah dan basmalah barusan, itu teh kepanjangan Ibu, Bapak ya. A'udzu billah. Kan mad asli berapa harokat masih ingatkah? 2 harokat, 2 ketukan. Kalau bacanya a'udzu billah, ininya kepanjangan. Ya. Jadi lebih dari 2 ketukan. A'udzu. Jadi 3 malah. Harusnya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu 2 ketukan. A'udzu billahi minasyaitonir. Ah, gitu 2 ketukan. Jadi bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Eta mah khas anak TK. Jadi itu kepanjangan Bapak dan Ibu ya. Yuk kita perbaiki. Coba saya akan contohkan lagi. Bapak dan Ibu ikuti ya. Isti'adzahnya ketika pas mad asli yang 2 harokat jangan kepanjangan. 2 ketukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2, 3, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Begitu ya. Saya kemarin lah beberapa hari yang lalu masih mendengar pas di sini lagi pas ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ya, enggak begitu lagi. Itu mah kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Begitu. Semoga nanti yang ngaji di sini lebih pas lagi 2 harokatnya ya. Amin. Baik, ini masih di mad asli. Kita akan lanjutkan macam-macam daripada mad asli yang 2 harokat ya. Kan kemarin yang sudah kita bahas yang pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Ya tabiatnya 2 harokat ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Yang seperti apakah mad tabi'i? Mad tabi'i adalah mad yang tidak terdapat unsur tambahan apapun sesudahnya. Apapun dikembalikan kepada tanda-tanda 2 harokat yang telah kita pelajari. Ya, fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya sukun, dhammah ketemu waw sukun. Ya. Plus bolehlah kita tambahin yang fathah berdiri, kasrah berdiri, dhammah terbalik. Pokoknya nggak ada unsur apapun. Persis yang seperti itu dinamakan mad tabi'i. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah mad badal. Mad badal yaitu setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harokat sebagai pengganti dari hamzah yang dihilangkan. Setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harokat. Ari hamzah teh nu kawas kumaha Bapak Ibu? Yang bunyinya seperti apa hamzah teh? A, I, U itu namanya hamzah. Kalau alif jabar A, alif JRI, alif PSU. Ya oke. Sebenarnya alif itu fungsinya untuk memanjangkan. Adapun yang paling pas kita sebutkan yang bisa dipakaikan harokat fathah, kasroh dan dhammah adalah huruf hamzah. Kalau tadi mad tabi'i apapun hurufnya yang berbaris fathah ketemu alif, yang berbaris kasroh ketemu ya sukun, yang berbaris apa lagi? Dhammah ketemu waw sukun. Nah, mad badal mah hurufnya itu adalah hamzah. Pokoknya yang hamzah dibaca 2 harokat namanya mad badal. Contohnya kalau di surah Quraisy ayat pertama li'ila itu masuk. Kemudian ila fihim ada lagi kata utiya kitabahu utiya. Itu u-nya itu disebutnya mad badal. Ya. Nama kakek kita siapa? Nama kakek kita, kakek buyut kita. Sahanya Nabi Adamnya. Nabi Adam itu bacanya tuh A-nya 2 harokat. Adam. Ya, jadi bukan Adam, tapi Adam. Seperti Nabi Musa, bukan Musa tapi Musa. Nabi Yusuf, bukan Yusuf tapi Yusuf. Kalau Harun panjang. Harun. Kalau Sulaiman namanya yang panjang, ya. Kalau Muhammad mimnya yang bertasydid. Muhammad tidak Muhammad gitu ya. Ya, Nabi Adam itu A-nya bisa dikatakan mad badal juga. Adam. A-nya itu mad badal karena hamzahnya yang panjang. Begitu ya? Faham insyaallah. Pokoknya nama faham malahnya insyaallah.
Kemudian yang ketiga adalah mad iwad. Mad iwad yaitu mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berakhiran fathatain. Fathatain. Contohnya ada kata aliman hakiman. Aliman hakiman. Itu hakiman kan fathatain. Hakiman. Kalau kita bacanya di akhir bacaan berwaqaf, maka yang bacanya awalnya hakiman jadi aliman hakima. Itu mad iwad. Si fathatainnya jadi fathah biasa, kemudian dipanjangkan 2 harokat. Wal adiyati dhabhan. Itu awalnya dhabhan. Karena dia fathatain dan kita waqaf berhenti, maka yang awalnya dhabhan fathatain diganti menjadi dhabha, fathah biasa, tambahkan 2 harokat panjangnya. Wal adiyati dhabha. Itu. Dhabha. Bukan dhabha. Itu kependekan. Ya. Wal adiyati dhabha. Itu. 2 ketukan. Nama istilahnya mad iwad. Mad iwad. Ya. Ada cukup banyak selain di surah Al-Adiyat yang wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. 2 ketukan. Jangan sampai wal adiyati dhabha. Oh, itu offset. Ya, kepanjangan. Atau juga wal adiyati dhabha. Jadi dhabha dibaca hanya tapi pendek, itu pun juga tidak tepat, ya. Yang tepat mad iwad adalah setiap kita berwaqaf dalam fathatain. Cara bacanya fathatainnya diubah menjadi fathah biasa, kemudian dipanjangkan 2 harokat, 2 ketukan. Coba diulangi ya. Wal adiyati dhabha. Mangga. Bagus. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Begitu. Itu 2 harokat. Nanti akan nemu lagi. Cukup banyak di surah An-Naba. Apalagi setiap akhir surah An-Nisa. An-Nisa yang begitu panjang. Yang panjangnya sekitar dimulai dari juz 4 akhir. Masuk juz 5 full, juz 6-nya 1/4. Ya, sekitar 1 juz setengah surah An-Nisa. Itu hampir seluruh akhir ayatnya fathatain. Ya, sehingga kalau kita berhenti di setiap akhir ayatnya berwaqaf, maka kita baca mad iwad. Ingat, mad iwad bukan karena akhir ayat, tapi karena ketika berwaqaf berhenti di fathatain. Itu. Jadi kalau di akhir ayat kita tidak berhenti, tidak berlaku mad iwadnya. Sehingga kalau tadi kita baca surah Al-Adiyat, kalau kita sambungkan contohnya ayat pertama ke ayat kedua, bacanya bukan dhabha, tapi wal adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Jadi nyambung, berlaku hukum tanwinnya nanti. Insyaallah nanti ke depan kita akan bahas hukum tanwinnya, ya. Jadi mad iwad berhenti atau berwaqaf pada fathatain. Ya. Kemudian
Yang keempat ada yang namanya mad tamkin. Mad tamkin yaitu mad pada huruf ya yang bertasydid ketika bertemu huruf ya sukun. Contohnya ini. Ini. Ya. Huyyitum. Mangga coba. An-nabiyyin wal ummiyin rabbaniyin al-hawariyin. Nah, dikatakan mad tamkin, mad pada huruf ya yang bertasydid, ya. Ya. Ketika bertemu huruf ya sukun, ya tasydid ketemu ya sukun, dikatakanlah mad tamkin. Ini istilah lainnya. Tetap ini mad asli, 2 harokat. Kemudian yang kelima adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Ya. Setiap huruf hak dhamir yang tidak didahului maupun diikuti huruf sukun bertemu selain huruf hamzah. Ini ngulas sebentar aja ya, waktunya udah lumayan. Mad silah qasirah, contohnya ada kata ini di surah Al-Lahab. Wa mra'atuhu, tahunya itu disebutnya mad silah qasirah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Coba 2, 3. Di ayat kursi ada kata ini. La ta'khudhuhu. Hu-nya itu mad silah qasirah. 2 ketukan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mangga. Shadaqallahul azim. Ya, ternyata waktunya sudah lumayan ya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Dikit-dikit, yang penting dipraktekkan ya Bapak Ibunya. Insya Allah kita dapat ilmu dikit dipraktekkan itu lebih jauh bermanfaat daripada banyak ilmunya tapi nggak ada prakteknya mah ya. Wallahu a'lam, semoga Allah mengampuni setiap dosa kita dan menjadikan apa yang kita lakukan ini menjadi ilmu yang berbuah amal yang ikhlas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.